Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Engkong Jala Tutorial. Kali ini di channel Engkong Jala Tutorial bakalan ngasih tahu nih teman-teman semuanya tentang Adobe Photoshop. Bagaimana Adobe Photoshop? Yuk sama-sama kita buka. Kita buka aplikasi Photoshop. Oke. Untuk kali ini Engkong Jala bakalan ngasih tahu tools-tools yang ada di Photoshop. Kurang lebihnya begitu teman-teman semuanya. Ikutin terus ya channel YouTube-nya Engkong Jala Tutorial. Nah, teman-teman semuanya, bagi teman-teman yang baru belajar Photoshop, nih Engkong Jala kenalin yang pojok sebelah kiri nih. Ini namanya Move Tool. Move Tool berfungsi untuk memindahkan layar atau objek, baik itu berupa gambar ataupun teks. Yang ini ya teman-teman. Nah, yang di bawahnya ada Marquee Tool. Marquee Tool berfungsi untuk menyeleksi objek. Marquee Tool dibagi menjadi 4, yaitu ada Rectangular Marquee Tool, Elliptical Marquee Tool, Single Row Marquee Tool, Single Column Marquee Tool. Aduh, belepotan tuh kok ngomongnya. Nah, ada lagi yang bawahnya ini Lasso Tool. Lasso Tool juga berfungsi untuk menyeleksi objek, dan dia juga dibagi menjadi 3 teman-teman. Ini ada yang namanya Lasso Tool, Polygonal Lasso Tool, Magnetic Tool, Magnetic Lasso Tool. Nah, itu dia. Nah, ada lagi yang keempat bawahnya ini namanya Quick Selection Tool. Ini Quick Selection Tool menjadi 2 ya, Quick Selection Tool dan Magic Wand Tool. Nah, nanti untuk cara kegunaannya Engkong Jala Tutorial bakal ngasih tahu nanti di video selanjutnya. Kali ini cuma hanya pengenalan saja ya teman-teman. Nah, ada lagi ini yang namanya Crop dan Select Tool. Kalau nggak salah namanya itu. Di sini terbagi menjadi 4 teman-teman. Ada Crop Tool, ada Pervasive Crop Tool, Slash Tool, Slash Select Tool. Aduh, ribet banget nama-namanya. Nah, yang ke-6 ada Eyedropper, Color Sample, dan Ruler, dan ada juga Node Tool. Dia juga terbagi 4 yang ini teman-teman. Yang ke-6 Eyedropper Tool, Color Sample Tool, dan Ruler Tool, dan Node Tool. Nah, ini dia. Aduh, apa yang ngos-ngosan ini, jelasinnya doang. Nah, di bawah sini juga ada yang namanya Healing Brush. Healing Brush Tool, ada Spot Healing Brush Tool, ada Healing Brush Tool, Patch Tool, Content Aware Move Tool, Red A Tool. Nah, ini kegunaannya nih, kalau misalnya buat seleksi muka nih teman-teman, yang ada jerawatnya bisa pada hilang. Oke, kita lanjut lagi nih ya teman-teman. Nanti untuk kegunaannya Engkong Jala kasih tahu. Ini yang ke-8 nih, ada yang namanya Brush dan Pencil Tool. Ini juga terbagi menjadi 4. Brush Tool, ini yang buat gambar-gambar, dan juga pensil juga sama. Color Refresh Tool, ini Color Refresh Tool berfungsi untuk mengganti warna gambar ya teman-teman. Ini ada Mixer Tools. Mixer Tools berfungsi untuk mencampur warna dalam sikat struk yang tunggal atau yang satu. Nah, kita lanjut lagi ke Stamp Tool nih teman-teman. Stamp Tool dibagi 2, ada Clone Stamp Tool dan juga Pattern Stamp Tool. Clone Stamp Tool berfungsi untuk menyalin pola gambar yang udah dipilih nih, kemudian menimpanya ke gambar yang lain. Jadi teman-teman, kalau misalnya nih kita pakai Clone Stamp Tool, itu kita bisa nimpah nih, misalnya gambar itu yang kurang halus bisa menjadi halus. Dan juga, aduh, alarm bunyi teman-teman. Pattern Stamp Tool. Pattern Stamp Tool berfungsi untuk memberi tekstur pada gambar. Jadi memberi teksturnya teman-teman ya. Nih, di bawahnya lagi ada History Brush Tool, yang berfungsi menampilkan sebuah rekaman perintah brush tool ya. Ini bisa dibagi 2 nih, yang bawah ini nih. Nih. Ada 2, History Brush Tool dan juga Art History Brush Tool. Aduh, ngos-ngosan ini jelasinnya. Pokoknya teman gitu aja ya. Ntar dulu yang ngasuh dulu. Ngap ini engkong. Yang ke-11
ada eraser tool. Nah, eraser tool nih teman-teman, ini berfungsi buat menghapus layar objek nih, eraser tool. Yang kedua, dia menjadi 3 bagian nih. Ini background eraser tool, yang fungsinya buat menghapus background jadi transparan nih. Yang kedua nih ya. Terus ada lagi magic eraser tool, berfungsi itu menghapus warna dominan yang telah kita pilih. Tuh teman-teman. Terus kita lanjut lagi yang ke-12. Ada yang namanya, ini dibagi dua nih, paint bucket tool dan juga gradient tools. Gradient tool fungsinya buat gradasi warna nih. Kalau teman-teman pengen warna-warna abstrak nih, nanti pakai yang ini nih. Dan juga yang paint bucket tool berfungsi buat warna sesuai dengan warna background. Yang lanjut lagi yang ke-13. Ini ke-13 ada blur, ini dibagi 3 nih. Blur tool, sharpen tool, smooth gate tool. Aduh, spleset lah gitu tuh. Blur tool berfungsi mengeblurkan belakang background nih. Kalau ini nih, fungsinya itu. Yang kedua ada sharpen, fungsinya menajamkan gambar nih, najamin gambar jadinya. Ada smooth gate tool, iyalah nyerimpet banget nih. Fungsinya memberikan efek lukisan kayak cat basah begitu dah pokoknya. Kita lanjut lagi yang ke-14. Ada Dodge burn and sponge tool. Ini juga dibagi 3 teman-teman semuanya. Ini yang tulisannya begini nih, Dodge tool fungsinya buat memperterang warna ini atau gambar ya. Ini yang burn tool. Iyalah belipet mulu ini kok ngomongnya. Fungsinya buat menggelapkan warna gambar nih teman-teman. Dan juga ada yang namanya sponge tool, berfungsi menguatkan atau mengurangi warna nih. Tuh, fungsinya begitu. Nah, yang ke-15 nih. Kalau teman-teman pengen nge-crop gambar nih ya, ini pakai yang namanya pen tool. Pen tool fungsinya buat garis pad atau vektor ya pada masking gambar nih. Terus ya ini dibagi 4. Yang kedua ada perform pen tool. Fungsinya buat garis pad vektor. Bentuk gambarnya bebas dah. Dan yang ketiga ada add and core point tool. Iya. Fungsinya buat nambah titik ancor yang berfungsi untuk mengedit garis pad. Iya, mohon maaf ini kalau ada yang salah nih kata-katanya. Ini delete ancor point tool. Waduh. Yang ini nih buat ngapus titik ancor pada garis pad. Ancor itu bagaimana sih? Ntar ada kita jelasinnya di video selanjutnya aja gitu. Terus ada convert point tool, berfungsinya untuk mengubah garis pad dengan cara menggeser titik ancor. Nah, kalau teman-teman kita lanjut lagi nih ya, kalau teman-teman pengen nulis teks, ini nih ada nih. Teksnya nih ada horizontal type tool, ada vertical type tool, ada horizontal type max tool atau vertical type max tool ya. Ini teks nih. Horizontal type tool itu berfungsi untuk membuat teks secara horizontal pada gambar. Ada lagi yang vertical type tool, fungsinya untuk membuat teks secara vertikal di gambar ya. Ini nih. Ada lagi yang namanya horizontal type max tool, fungsinya buat nyeleksi dengan bentuk teks secara horizontal nih teman-teman. Nah, yang keempat ada lagi yang namanya vertical type max tool, fungsinya buat seleksi dengan bentuk teks secara vertikal. Jadi tuh kalau dijelasin mah nanti aja dah ya kali ya, kita kegunaannya satu-satunya. Nah, ada lagi nih item ini nih ke-17, pad dan direct selection tool. Dia menjadi 2 nih, pad selection tool dan direct selection tool. Nah, emang orang bisa bahasa Inggris ini. Pokoknya teman-teman semuanya ntar belajar dan di gudang bukan lagi di Engkong Jala tutorial ya teman-teman. Ini pad selection tool fungsinya buat geser objek atau pad nih, jadi dibuat digeser nih. Dan direct selection tool fungsinya buat geser titik answer untuk melakukan perubahan pada bentuk pad ya teman-teman. Nah, itu. Yang ke-18 shape tool. Shape tool itu yaitu dibagi 4. Ada rectangle tool, rounded rectangle tool, dan juga ellipse tool, polygon tool, line tool, dan custom. Nah, ini Engkong Jala Engkong Jala kasih unjuk kegunaannya buat apa.
karena kita sekarang mau ngambil yang singkat-singkat aja ya teman-teman semuanya. Nah itu teman-teman semuanya, jadi sahabat engkong jala tutorial itu aja penjelasan dikit singkat ya, yang penting orang lama-lama teman-teman bisa paham dari engkong jala. Jangan lupa ya teman-teman, dukung terus channel engkong jala tutorial biar makin maju dan sukses, buat ngasih tutorial juga, buat semangat juga buat teman-teman semua yang masih pada belajar Photoshop. Nanti engkong jala bukan cuma ngasih belajar Photoshop aja, tapi tutorial-tutorial lainnya insya Allah engkong ngasih. Pokoknya support terus channelnya engkong jala tutorial. Jangan lupa di subscribe, like, dan di share. Oke, sekian dari engkong. Assalamualaikum.